Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razan Fadlah dari kelas 11 Teknik Alat Berat di SMK Negeri 6 Samarinda. Kami akan memperlihatkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik sekolah. Bahasa adalah sarana komunikasi paling fundamental bagi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan yang dikirakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa daerah diberi batasan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah, pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa ibu. Dan di Pasal 6 fungsi bahasa daerah, beberapa di antaranya adalah objek ilmu pengetahuan, sarana komunikasi, dan sarana pendukung bahasa Indonesia. Bu, di sini saya baca terkait informasi budaya sopan. Sekiranya apa yang melandasi penggunaan bahasa daerah dalam informasi? Gini ya Mas, di dalam Bendar ini ada kata supan, yaitu bahasa daerah Banjar. Bahasa Banjar itu adalah bahasa yang umum dipakai di Samarinda. Selain itu, bahasa Banjar juga menjadi warisan budaya nasional ya. Nah, untuk melestarikannya bisa melalui salah satunya di dunia pendidikan. Selain itu, terkait juga dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023, salah satu ayatnya menyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa ibu, sehingga juga kita perlu lestarikan. Kemudian juga bahasa daerah dipakai untuk bahasa ilmu pengetahuan, bahasa komunikasi, dan bahasa yang mendukung bahasa Indonesia. Begitu Mas. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bahasa berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Bahasa juga memiliki peran krusial dalam pendidikan, di mana kemampuan berbahasa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami pelajaran, terutama dalam hal literasi dan numerasi. Bahasa juga memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran kritis dan kreatif. Dengan menguasai bahasa, seseorang mampu menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan ide-ide baru yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, baik bahasa daerah maupun bahasa asing memegang fungsi pendukung bagi bahasa Indonesia. Sebagai pendukung, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan apabila fungsi bahasa Indonesia tidak dapat dijalankan secara efektif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, selamat pagi ya. Di sini saya baca terkait budaya 5S seperti short, setting order, sustain, standardize. Mengapa di sini menggunakan bahasa Inggris Pak? Baik, kenapa peraturan yang ada di workshop kita itu menggunakan bahasa Inggris? Karena di dunia industri atau budi biasanya bahasa asing internasional itu dipakai persyaratan utama biasanya atau tambahan poin plusnya. Kemudian kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dari negara kita. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa asing sebagai pendukung bahasa Indonesia. Baik Pak, ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sekian video pengutamaan bahasa negara di ruang publik sekolah SMK Negeri 6 Samarinda. Saya Abdul Razan Fadlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa daerah, bahasa asing, utamakan bahasa negara.